Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari ketiga di bulan Ramadan. Semoga kalian semua tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Dan tetap semangat untuk belajar walaupun masih belajar dari rumah. Seperti biasa bertemu dengan Miss Dede, kali ini kita akan belajar tematik tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, ketersediaan sumber daya alam yang habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Manakah gambar yang menunjukkan kegiatan mencerminkan pelestarian terhadap sumber daya alam? Ya, benar sekali. Gambar yang menunjukkan kegiatan mencerminkan pelestarian terhadap sumber daya alam adalah gambar A dan D. Mengapa demikian? Karena pada gambar A ditunjukkan bahwa masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dan pada gambar D ditunjukkan bahwa orang-orang tersebut sedang melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Sedangkan gambar B dan C tidak termasuk pelestarian terhadap sumber daya alam karena pada gambar B menunjukkan orang sedang menebang pohon secara liar dan pada gambar C menunjukkan orang sedang memburu hewan langka. Kita memiliki hak untuk menggunakan sebesar-besarnya sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran. Namun selain mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Terdapat perbedaan dari gambar-gambar yang telah kalian amati tadi. Salah satu gambar menunjukkan orang yang sedang menebang pohon secara liar di hutan. Kamu telah mempelajari bahwa hutan berperan sebagai paru-paru bumi. Hutan juga menyimpan keanekaragaman hayati. Menurutmu, akankah kita semakin kehilangan keragaman hayati tersebut jika hutan terus dirusak? Apa akibatnya jika hal itu terjadi? Oleh karena peran penting hutan bagi kehidupan di bumi, kita harus melakukan pelestarian terhadap hutan. Semua kegiatan kita berdampak terhadap lingkungan kita. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan hutan? Perhatikan peta pikiran berikut ini. Cara menjaga kelestarian hutan. Di sini ada beberapa cara untuk melestarikan hutan, yaitu yang pertama, melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Ketiga, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Yang kelima, menerapkan sistem tebang pilih. Yang keenam, menerapkan sistem tebang tanam. Yang ketujuh, melakukan reboisasi. Kedelapan, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Kesembilan, mengurangi penggunaan kertas secara berlebih. Dan yang terakhir, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan secara sembarangan. Selain memiliki kekayaan alam berupa hutan, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Akan tetapi, populasi atau jumlah manusia yang secara terus-menerus meningkat menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan berkurang karena dijadikan permukiman. Selain itu, perburuan liar juga menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, contoh hewan langka di Indonesia. Di antaranya yaitu badak Sumatera,
komodo, gajah Sumatera, dan jalak Bali. Adapun contoh tumbuhan langka di Indonesia antara lain Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek hitam, bunga edelweiss, dan lain sebagainya. Selain memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, kita juga harus memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan energi. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut adalah melalui iklan. Bentuk iklan untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat adalah iklan layanan masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, kalian bisa membuat poster ajakan menghemat energi. Berikut contoh poster ajakan menghemat energi. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, pernahkah kamu berjalan-jalan ke wilayah pegunungan? Jika pernah, apa yang kamu rasakan selama berada di sana? Tentunya kamu dapat merasakan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kedua hal tersebut adalah hak yang kamu dapatkan. Sementara kewajiban yang harus kamu lakukan adalah menjaga kebersihan dan tidak merusak tumbuhan. Ingatkah kamu, sebuah lagu dapat terdengar merdu ketika dinyanyikan dengan nada dan tempo yang tepat. Agar sebuah lagu terdengar indah, akan lebih baik kita menyanyi menggunakan iringan alat musik ritmis dan juga melodis. Tahukah kamu apa saja yang termasuk alat musik ritmis dan apa saja yang termasuk alat musik melodis? Alat musik digolongkan jadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, apa kamu sudah tahu pengertian, jenis, dan contoh dari alat-alat musik melodis, harmonis, dan ritmis ini? Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada. Alat musik ini bisa membunyikan melodi dalam lagu secara lengkap. Bunyi yang dihasilkan alat musik melodis ini mengatur nada utama dalam sebuah lagu atau musik. Alat musik melodis dikelompokkan jadi beberapa jenis. Jenis ini dibuat berdasarkan dari cara memainkan alat musik ini. Sedangkan alat musik harmonis adalah alat musik yang dimainkan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Ciri-cirinya adalah alat musik ini bisa memainkan ciri nada atau lebih secara bersamaan. Terakhir, alat musik ritmis adalah alat musik yang memiliki nada. Meski begitu, alat musik ritmis berguna untuk mengatur jalannya irama musik. Dengan kata lain, alat musik ritmis adalah alat musik yang sering dijadikan pengiring lagu. Contohnya seperti drum dan maracas. Nah, kali ini Great Kids akan membahas mengenai jenis-jenis cara memainkan alat musik melodis beserta contohnya. Alat musik yang dipetik. Kamu pasti nggak asing dengan salah satu alat musik melodis yang dimainkan dengan cara dipetik ini, gitar. Selain gitar, alat musik melodis lain yang dipetik adalah ukulele, sasando, kecapi, dan mandolin. Alat musik yang ditiup. Siapa yang suka memainkan pianika? Pianika yang dimainkan dengan cara ditiup juga termasuk alat musik melodis loh. Selain pianika, seruling juga termasuk alat musik melodis yang ditiup. Selain itu ada juga flute, trompet, dan saksofon. Alat musik yang ditekan. Alat musik melodis yang dimainkan dengan cara ditekan yang paling populer adalah piano kids. Selain piano, ada juga alat musik keyboard, organ, dan akordeon yang juga dimainkan dengan cara ditekan. Alat musik getar atau yang digoyang. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang ini sering dimainkan bersama-sama dalam kelompok. Nah, salah satu contohnya adalah angklung, yang juga termasuk salah satu alat musik melodis. Alat musik yang digesek. Alat musik melodis yang dimainkan dengan cara digesek ada banyak contohnya, tapi yang paling populer adalah biola.
Biola dimainkan menggunakan alat gesek yang dibuat dari bahan khusus, namanya bow. Selain biola, ada juga alat musik gesek yang bernama cello. Alat musik yang dihisap. Kids, apa kamu tahu kalau ada alat musik melodis yang cara memainkannya dengan dihisap? Yups, harmonika adalah salah satu alat musik melodis. Harmonika bisa mengeluarkan suara dari tarikan dan embusan utara dari mulut pemainnya. Nah, kids, sekarang sudah semakin tahu kan tentang alat musik melodis ini? Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.